Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Alfian Nagaya. Sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana manfaat dan fungsi atau kegunaan-kegunaan Nagaya di masa depan ya, teman-teman. Dimana kita tahu bahwa aset kripto itu potensinya sangat luar biasa ya. Dia bisa mengalami kenaikan hingga ratusan kali lipat bahkan lebih. Tapi sayangnya tidak semua aset kripto akan memiliki nilai yang bagus di masa depan ya. Karena semua itu tergantung dari kepercayaan market terhadap aset kripto itu sendiri. Sehingga aset kripto sangat rentan sekali dia akan ditinggalkan oleh penggunanya karena eh, kebanyakan mungkin manfaat atau kegunaan-kegunaan dari aset kripto itu sendiri yang belum jelas ya teman-teman. Nah, pada awalnya aset kripto atau kripto aset atau cryptocurrency ini dia bertujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pengganti alat tukar atau alat bayar ya, dimana yang kita kenal selama ini untuk pembayaran kita menggunakan uang fiat ya, atau uang yang sudah dicetak oleh negara. Namun dengan lahirnya cryptocurrency ini, dia ingin merubah sistem keuangan yang ada, di mana setiap orang bisa melakukan transaksi secara bebas ya, tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri ya, atau yang kita kenal dengan decentralized system. Nah, berbeda dengan uang fiat, tentunya uang fiat kita masih tersentralis ya, yaitu adanya pihak ketiga atau seperti perbankan. Nah, dalam dunia kripto kita bisa melakukan transaksi secara bebas tanpa adanya campur tangan pihak ketiga. Nah, kemudian karena aset kripto atau cryptocurrency ini sendiri belum banyak eh, yang menerima sebagai metode pembayaran atau alat transaksi pembayaran ya, maka aset kripto ini digolongkan menjadi aset komoditas, di mana potensi dari sebuah nilai aset kripto itu bisa mencapai hingga ratusan kali lipat bahkan lebih. Nah, di sini sebenarnya apa sih yang menyebabkan sebuah aset kripto itu bisa memiliki nilai jual yang sangat tinggi ya, teman-teman? Tentunya yang alasan pertama sebenarnya hanya ada dua alasan ya, teman-teman, yaitu supply-nya yang terbatas, kemudian demand atau permintaan marketnya tinggi, di mana aset kripto ini tidak terbatas di wilayah satu negara saja, namun aset kripto ini bisa ditransaksikan ke seluruh dunia, sehingga marketnya adalah market global ya, tidak terbatas pada negara tertentu. Nah, siapapun bisa memiliki aset kripto dan menjualnya bebas ke seluruh dunia tanpa ada campur tangan pihak ketiga atau perantara ya. Nah, sehingga dengan supply yang terbatas, demand yang tinggi, maka aset kripto itu berpotensi naiknya hingga mengalami bisa sampai ratusan kali lipat bahkan lebih ya. Nah, seperti Nagaya saya contohkan di sini, kita koin Nagaya kita total supply-nya hanya ada 50 juta koin ya. Artinya sangat terbatas. Dengan potensi market global, tentu Nagaya kita ini nanti ke depannya akan sangat berpotensi mengalami kenaikan hingga ratusan kali lipat bahkan lebih dalam waktu beberapa tahun. Kita contohkan seperti Bitcoin ya. Bitcoin itu hanya dalam waktu sekitar ya kurang lebih 12 tahun dia bisa mencapai all time high-nya. Harga tertingginya kemarin sempat di angka 900 juta lebih, mendekati angka 1 miliar rupiah ya per satu Bitcoin. Nah, gaya kita juga sama potensinya, di mana Nagaya juga berpotensi bisa mengalami kenaikan nilai seperti Bitcoin ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi alasannya cuma ada dua, yaitu supply yang terbatas, kemudian demand-nya tinggi, otomatis aset kripto tadi memiliki potensi nilai pasar yang sangat tinggi ya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari memegang aset kripto ya? Pertama, kita bisa melakukan yang namanya
trading market. Nah, tapi karena Nagaya ini belum ada di market global ya, atau belum ada di market exchanger, di mana market exchanger itu terbuka 1 kali 24 jam dalam sehari tanpa libur ya. Jadi dia 365 hari setahun tidak ada liburnya perdagangan aset kripto. Artinya ketika nanti Nagaya kita sudah masuk di market exchanger ya, tentu Nagaya kita bisa kita bebas perdagangkan, yaitu 1 kali 24 jam atau 365 hari dalam setahun tanpa libur ya, 7 hari dalam seminggu tanpa libur. Jadi bebas saja kita menjual belikan aset kripto kita atau aset Nagaya kita. Nah, tapi karena saat ini Nagaya belum masuk market, jadi kita harus menunggu dulu sampai nanti Nagaya terjual 25% dari total aset ya, dari 50 juta koin ini. Setelah terjual 25% dari total aset, maka Nagaya akan segera masuk ke market exchanger ya. Nah, jadi fungsi market ini teman-teman sebenarnya adalah di samping memudahkan kita untuk melakukan jual beli antar penjual dan pembeli, artinya fungsinya adalah menghubungkan antara si penjual dan si pembeli ya. Nah, dengan adanya market kripto, maka setiap pedagang aset kripto itu akan lebih mudah tanpa dia harus mencari-cari orang yang mau membeli aset kripto tersebut, karena di market perdagangan ini sudah tersedia orang-orang yang akan memperdagangkan aset kripto mereka, baik itu penjual maupun si pembeli ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, apa sih kelebihannya dari kripto? Kelebihannya adalah kita bisa melakukan transfer peer to peer ya. Jadi dari orang langsung ke orang ya, tanpa melalui perantara. Artinya dari dompet kripto kita atau dari akun kita bisa langsung mentransfer sejumlah dana atau sejumlah kripto kita kepada orang yang ingin kita kirim ya, atau ingin menerima aset kripto kita. Nah, artinya kita juga bisa melakukan perdagangan langsung, yaitu peer to peer tanpa melalui market ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga, tadi di awal tujuan cryptocurrency itu adalah sebagai alat pembayaran di mana orang bisa melakukan pembelian barang ataupun produk ya di sebuah market ya, atau marketplace atau apapun itu yang mereka menerima aset kripto kita tadi sebagai alat pembayaran. Contohnya seperti Nagaya ya. Nah, sekarang ini kan terbuka yang namanya perdagangan bebas ya, artinya setiap orang bisa melakukan pembelian barang atau jasa atau apapun itu ke seluruh dunia ya, dimana perdagangan bebas sudah tidak bisa kita hindari lagi, sehingga sangat memudahkan setiap orang untuk mendapatkan barang-barang kesukaannya di luar negeri ya. Contohnya misalkan ada Amazon, ada Alibaba dan lain sebagainya ya, dimana kita bisa berbelanja di toko-toko tersebut, baik itu toko online maupun toko offline yang menerima kripto tadi sebagai alat tukar atau alat bayar ya. Nah, artinya dengan cryptocurrency atau crypto aset ini sangat memungkinkan bagi seseorang untuk melakukan perdagangan atau pembelian produk, barang maupun jasa secara langsung ya, tanpa melalui perbankan, tanpa sulit lagi menukarkan mata uang fiat mereka ke jenis mata uang di negara tertentu ya, dimana tempat kita berbelanja tadi. Misalkan kita mau berbelanja di Amazon, kita harus menggunakan dolar, berarti uang rupiah kita tukar terlebih dahulu ke money changer ya, untuk mendapatkan sejumlah dolar, kemudian kita bisa gunakan untuk berbelanja di mall tersebut ya, baik itu mall online ataupun mall offline ya. Nah, tapi dengan adanya cryptocurrency, selama mall tersebut atau tempat jual beli tersebut menerima cryptocurrency yang kita miliki sebagai alat pembayaran,
maka kita tidak perlu susah-susah lagi untuk menukarkan mata uang fiat kita ke jenis mata uang lainnya. Cukup menggunakan cryptocurrency atau crypto aset kita tadi untuk berbelanja di mall tersebut. Sebagai contoh, Nagaya tahun 2023 itu akan diterima sebagai alat pembayaran satu-satunya ya di mall cryptocurrency pertama di dunia yang ada di Korea Selatan, Vivor Lala Square, di mana Nagaya sudah melakukan tanda tangan MOU bersama pihak developer mall yaitu Sesung Co Limited ya, di mana Nagaya nantinya bisa dijadikan sebagai alat pembayaran di mall tersebut ya. Nah, kalau misalkan mall ini juga melayani penjualan online, tentunya nanti kita akan lebih mudah lagi berbelanja di mall tersebut melalui tanpa harus kita datang ke mall tersebut ya. Kita cukup membayarkan sejumlah Nagaya kita dan mendapatkan barang-barang yang kita inginkan di mall tersebut ya. Nah, kemudian di tahun 2024 atau 2025 Nagaya kita juga bisa nantinya akan digunakan sebagai P2P lending atau pinjaman modal atau pinjaman utang ya, di mana kita bisa melalui perusahaan Nagaya Technologies kita akan difasilitasi kepada orang-orang yang mau meminjamkan uang mereka untuk kita kelola membangun usaha kita, misalkan seperti itu ya. Jadi kita bisa meminjam dengan orang luar yang tidak kita kenal sekalipun dengan menjaminkan Nagaya kita sebagai jaminan utang ya. Tentunya perusahaan yang akan membantu memfasilitasi atau mempertemukan antara si peminjam maupun si pemberi pinjaman ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir ya maksud saya, Nagaya kita juga berfungsi sebagai aset ya, di mana kita bisa menyimpan aset Nagaya kita ini dalam waktu yang lama, sehingga yang diharapkan adalah kenaikan nilai dari setiap koin Nagaya yang kita miliki. Ingat tadi ya di sini bahwa aset kripto itu bergantung dari supply and demand, sehingga ketika permintaan market dunia, market global ini semakin tinggi seiring dengan utilitas Nagaya yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat dunia ya, yang membutuhkan Nagaya baik itu sebagai alat bayar maupun alat tukar, atau mereka membutuhkan Nagaya sebagai aset pelindung atau penyimpan nilai ya. Nah, kemudian mungkin juga bagi sebagian orang yang suka berdagang di market ya, mereka menggunakan Nagaya sebagai alat transaksi perdagangan aset kripto ya, di mana mereka bisa mendapatkan nilai antara selisih dan jual. Nah, tentunya bagi mereka yang trading di market nantinya, mereka akan membutuhkan Nagaya sebagai alat trading karena mereka akan melihat pada saat nilai Nagaya mengalami yang namanya naik turun di market nanti. Jadi tentunya para trader ini akan memanfaatkan situasi di mana mereka mengambil keuntungan dari selisih nilai jual, nilai beli dan nilai jual ya. Nah, jadi ini misalkan kita sebagai pemegang aset Nagaya, kemudian kita ingin menjual aset Nagaya kita melalui market, maka nanti dari akun Nagaya yang kita miliki kita tinggal transfer koin Nagaya kita nanti ke akun market yang kita miliki ya. Misalkan sebut saja Nagaya listing di market Indonesia seperti Indodax misal ya. Nah, maka ketika kita ingin menjual, kita cukup memindahkan Nagaya kita dari akun wallet kita atau dari dompet wallet kita ke dompet wallet exchanger. Nanti kita akan melakukan penjualan di market ini, kemudian market akan menghubungkan kita secara online ya, secara instan kepada si calon pembeli. Nah, sehingga nanti si calon pembeli ini dia akan membeli sejumlah Nagaya koin yang kita miliki di market. Kemudian dari market ini setelah
koin Nagaya kita terjual, kita bisa melakukan penarikan atau pencairan dalam bentuk rupiah ya. Jadi market ini hanyalah sebagai fasilitator atau wadah tempat untuk kita memudahkan menjual dan membeli aset-aset digital atau aset kripto ya, khususnya Nagaya nantinya ketika Nagaya itu sudah masuk market. Nah, jadi seperti itulah gambaran sederhananya ketika kita memiliki Nagaya. Tentunya kita sangat berharap ke depan Nagaya yang kita miliki ini akan memiliki potensi nilai aset yang sangat tinggi, dan dengan demikian kita bisa menjadikan Nagaya ini sebagai penyimpan atau pelindung kekayaan kita ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di Nagaya, teman-teman bisa menghubungi orang yang mengenalkan Nagaya ya, kemudian membuat akun lalu membeli Nagaya nanti yang diarahkan oleh orang yang mengenalkan Nagaya kepada teman-teman semua ya. Nah, demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman jadi cukup sangat mudah memahami ya bagaimana cara kita menjual aset kripto kita nantinya ketika Nagaya sudah ada di market. Atau misalkan contoh nih ya, sekarang ini kan lagi ada perang ya, perang dunia di mana Ukraina melawan Rusia ya. Nah, kita bisa lihat di sini manfaat dari aset kripto ini. Misalkan contoh nih, ada keluarga kita, teman kita atau saudara kita di sana, atau kita ingin membantu mereka untuk dalam hal keuangan, maka yang paling mudah adalah dengan kita melakukan transfer koin kita atau aset kita tadi kepada si penerima yang di sana, karena mereka mungkin di sana kesulitan untuk melakukan transaksi menggunakan uang fiat ya. Nah, dengan adanya kripto ini tentu sangat membantu mereka untuk bisa melakukan transaksi ya, atau melakukan jual beli ketika mereka juga di sana menerima Nagaya sebagai alat pembayaran seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman manfaat kita memahami aset digital atau cryptocurrency atau crypto aset, di mana aset digital ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya, di mana aset kripto ini sangat memungkinkan menghubungkan kita kepada orang di seluruh dunia dengan sangat mudah. Nah, teman-teman, jangan sampai teman-teman hanya menjadi sebagai penonton. Teman-teman harus melek yang namanya dunia digital. Karena dengan adanya dunia digital ini akan mempermudah kita dalam melakukan kegiatan transaksi apapun secara global ya. Itu teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.